Perombakan manajemen. Cara Heru bersih-bersih warisan Anies di Pemprov DKI Jakarta. Kabarnya, setelah merombak PT MRT, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih belum akan berhenti melakukan perombakan di tubuh Pemprov DKI Jakarta, dengan sasaran selanjutnya adalah perombakan di jajaran direksi PT Transjakarta. Heru pun sudah memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, SL, ke Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 31 Oktober 2022. Lalu membahas soal maraknya kecelakaan bus Transjakarta belakangan ini, di mana SL perlu segera ketemu Direktur Utama Transjakarta, Yana Aditya, guna membahas soal itu. Seru juga nih, apalagi beredar di media sosial IG karangan gua berisi seruan hati dari para pegawai Jack Pro, ex anak buah Anies, yang merasa tidak nyaman selama dipimpin Anies, tapi baru sekarang berani bersuara. Mungkin karena takut dipecat, bisa karena takut gara-gara diintimidasi, atau penyebab lain yang cenderung negatif. Dipimpinnya Jakarta oleh sosok yang genah menjadi angin segar bagi mereka, sehingga berani speak up dan meminta pertolongan. Mumpung ada orang baik memimpin Jakarta, nih, kenapa nggak dimanfaatkan? Sebenarnya, pergantian pemimpin yang berlanjut dengan perombakan manajemen dan mengganti anak buah yang nggak becus adalah hal yang biasa dalam suatu struktur perusahaan, lembaga, atau dalam urusan politik. Bisa berupa kelembagaan di bawah wewenang kepala daerah. Buat yang diberhentikan, tentu saja ada alasan yang menyertai. Mulai dari yang logis, absurd, hingga yang tak masuk akal. Pemimpin yang buruk biasanya merombak jajaran di bawah wewenangnya karena faktor like and dislike yang bisa sangat subjektif, seperti yang kerap terjadi jika pergantian pemimpin beraroma balas dendam. Nah, apakah perombakan yang Heru lakukan ini juga terkontaminasi karena faktor subjektif? Karena Heru notabene mungkin dianggap sebagai orangnya Jokowi yang diutus buat mengulik dan mengungkap bobroknya tata kelola pemerintah DKI Jakarta di bawah ketiak Anies Baswedan. Iya, nggak bisa begitu juga arah kesimpulannya. Meski faktanya sejauh ini sejak Heru Budi bekerja sebagai PJ Gubernur, semakin terlihat bahwa si mantan tidak becus kerja. Ini termasuk menempatkan orang-orang secara tidak tepat, karena diduga hanya berdasarkan balas budi, memuluskan niatan tertentu, atau supaya bisa aman dari intipan penegak hukum, sekalipun terindikasi ada aturan yang dilanggar. Namun yang jelas, agaknya masih terlalu dini menyimpulkan bahwa tindakan Heru merombak struktural manajerial apapun yang masih di bawah wewenangnya dilakukan berdasarkan profesionalisme. Karena Heru diutus menggantikan peran Anies pastilah dengan target tertentu. Kelak waktulah yang akan membuktikannya, termasuk memberi kesempatan bagi Heru buat mengungkap seandainya ada ketidakberesan selama Anies menjabat, termasuk hal-hal yang diduga berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Semoga Pak Heru tanpa sungkan bisa segera mengungkap kepada publik, biar pada tahu dan semakin jelas dengan sesuatunya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?